Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita alhamdulillah jumpa kembali di sesi kedua dari 4 jam bersama Sofyan Taib. Ya, sesi kedua kelas praktikum desain web dan hari ini kita lanjutkan masih dengan materi cascading style sheet. Jadi masih melanjutkan materi CSS dari pertemuan praktikum sebelumnya. Ya, saya berharap kalian semuanya sudah download modul praktikum, sudah ya? Modul praktikum dulu. Apa? Oke, ini modul praktikum untuk hari ini, praktikum keempat lanjutan cascading style sheet. Jadi kalau kemarin minggu lalu kita sudah bikin CSS yang sederhana, sekarang kita akan bikin CSS yang sedikit lebih advance dan menerapkan konsep di kelas teori tadi tentang responsive web. Ya, web yang responsif. Kalau ya sejauh ini mungkin masih bicara tentang layout dulu, ya, layout dari web yang responsif. Ini yang tadi pagi saya tunjukkan di kelas teori, di mana kita akan membuat sebuah layout yang apa istilahnya tadi, fluid grid, ya, fluid grid. Jadi tampilannya kalau lebar begini, kalau kecil dia seperti ini. Nah, bagaimana membuatnya? Sebentar, ya, karena saya pengen lihat dulu, kamu sudah kerjakan apa minggu lalu? Ya, apa tugasnya minggu lalu? Apa tugasnya minggu lalu? Desain style sendiri. Desain style sendiri. Oke, so sebentar saya akan suruh kirim, tapi saya pengen lihat dulu acak. Ya, saya minta yang saya sebut namanya, silahkan share screen. Ya, tunjukkan tampilan halaman depan dan yang halaman-halaman menu yang saya tunjuk, yang saya minta. Oke ya, ya. Saya minta acak, saya berhenti dulu share screen saya supaya kalian nanti yang saya sebutkan langsung share screen ya. Cynthia, boleh lihat Cynthia tugas yang minggu lalu yang style sendiri. Oke Pak, tunggu dulu ya Pak. Oke, share screen ya. Buka langsung double klik indeksnya, kan langsung kebuka di browser tuh. Pastikan link rel CSS-nya itu merujuk ke file style CSS-mu yang custom ya, yang buatanmu sendiri. Oke. Wah, mantap, ada background-nya. Ini Pak. Yap, scroll ke bawah. Oke, klik satu menu. Mana link bahan, itu daging ayam. Oke. Yap, langsung balik ke indeks. Tunggu dulu, ulang. Langsung. Coba klik gudeg. Gudeg. Oke. Terus nangka muda. Ini Pak. Itu buka window baru? Bukan Pak. Jadi dia ganti yang tadi? Iya. Mau diingat tab baru juga ya Pak? Iya, harusnya. Kan ada target kan, bisa target
Target apa kalau mau bikin window baru? Iya. Ya, Target blank. target blank, oke. Underscore blank. Ya, harusnya kayak gitu kan. Jadi kalau bahan iya. langsung tutup saja, nggak usah pakai back. Oke. Terus ini Oke, Pak. perhatikan juga untuk Cynthia dan yang lain ya. Ini kalau saya bilang sih background-nya sama tulisannya berantem. Ya, background sama tulisannya berantem. Apalagi namanya, kita nggak tahu ini mau fokus ke gambar background atau mau fokus ke tulisan. Ya, coba lihat di bagian, nggak, naik lagi Cynthia. Ini sudah di atas, Pak. Iya, enggak, turun maksud saya, turun maksudku, sorry. Lihat di yang bagian itu loh, ada beberapa jenis ya, tunjuk yang saya sebut, tahu dan sambal goreng krecek titik, ada beberapa jenis. Nah, di situ ya, di situ tuh ada telinga panci kan? Ada gambar telinga panci, Oh, iya. ada gambaran tepian panci. Itu tulisan di situ rancu, jadinya kita susah baca. Gitu. Jadi Saya sudah kalau buatkan pilih, ini. Ini saya sudah buatkan. Jam yang pertama awalnya emang agak sulit dibaca, Pak. Makanya saya pakai ini ada pakai penutupnya background. di belakang ini. Oke, cuman oke, good. Tapi backgroundnya kurang gelap, masih mau gelap. Mau lebih lagi, Iya, Pak. iya. Terus dibikin background itu masih berantem, masih ini ya, masih apa? Iya berantem sih apa? Kita antara mau pegangan panci atau mau baca tulisan gitu kan? Gitu. Terus kalau di ini kan P-nya ya yang dikasih, tag P-nya ya. Iya. Tag P-nya. Nanti dia kalau kayak misalnya bahan-bahan terus di bawahnya ya itu sebenarnya bahan-bahan sama 1 2 3 4 5 6 itemnya itu mestinya satu elemen gitu, satu div. Masukkan satu div dulu baru dibikinkan kelasnya, dikasih pakai kelas gitu kan. Jadi kalau seperti itu nanti dia enggak belang. Ya, enggak belang. Itu belang kan jadi bergaris-garis kayak gitu kan. Nah, terus lihat di pinggir kanan. Lihat pinggir kanan. Tunjuk pinggir kanannya yang itu tidak lurus kan? Yang mana, Pak? Pinggir kanan. Di ujung kanan, pinggir Ini. kanan. Mana? Ini. Lagi, kanan lagi. Ya, itu lihat. Ya. Itu enggak lurus, enggak rapi. Ngerti yang saya maksud? Ya. Ininya harusnya tidak sejajar gitu, Iya, Pak. betul. Nah, kalau bahan-bahan sama item di bawahnya itu disatukan dalam satu div, satu tag div ya, satu elemen div. Saya tunjukkan kan elemen div ya, minggu lalu ya. Oh iya. Iya, itu dia nanti bisa lebih rapi. Oke, thank you, Cynthia. Ya, next, Alvin Pratama. Tunggu, Pak. Oke. Komentar yang saya komentar itu yang lainnya juga perhatikan ya, bukan cuma untuk yang punya. Oke, kita lihat punya Alvin Pratama. Tampilkan. Langsung saja, saya mau lihat tampil. Oh, belum diganti, oke. Enter. Mana? Salah, itu ada 109, harusnya 19. Makanya tadi waktu saya sudah bilang enter, kamu enter mestinya.
Titiknya hilang, titik CSS-nya hilang. Oke, save. Oke, besarkan, maximize. Perbesar. Maximize dulu. Perbesar window-nya, Alvin. Bukan itu. Ya, oke. Oke, coba karedoknya diklik. Oh, ini belum di style nih. Oh, belum diganti ya? Belum diganti stylenya untuk anak-anaknya. Untuk Iya, Pak. menu-menunya. Iya. Coba ganti dulu, saya mau lihat. Ini masih style dari praktikum asli kan? Kenapa ditutup? Tampilkan. Oh, kok? Coba tadi, yang tadi. Oke. Lihat menunya di atas. Oke, mana yang untuk bahan? Mana contoh link bahan? Bukan. Maksudnya bahan makanannya, bahan utama atau bahan spesifik. Ada link dalam teks kan? Ada nggak? Nggak ada. Bukan yang menu bahan itu. Kayak tadi siapa tadi? Punya Cynthia itu ada bahan apa tadi Cynthia? Kok saya lupa barusan. Ada tulisannya di dalam, terus kita klik, dia langsung buka. Ada contoh itu? Ini belum. Wah, siapa Iya, Pak. Alvin belum selesai. Nggak ada bahan nih Alvin. Ada bahan nggak? Oke. Oh, Alvin belum selesai nih. Ya, belum selesai Alvin. Masa seminggu? Itunya juga diubah, Pak. Semua. Kira-kira. Kan kita cita-citanya bikin style sheet itu kan untuk halaman webnya konsisten. Ya, dari halaman depan sudah cantik, pas masuk di menu ternyata hijau, pas masuk di bahan ternyata masih putih. Nah, itu kan berarti belum selesai, tidak konsisten. Ya? Oke, thank you Alvin. Belum selesai tuh Alvin. Oke, Pak. Maaf. Next. Melisa. Halo Melisa.
Wah, nice. Halaman depannya. Oke. Ya, boleh pakai background yang ngejreng ya, tapi hati-hati jangan sampai nanti tabrakan sama tulisannya, ya. Mie Aceh deh, Mie Aceh, Mie Aceh. Tunggu, ini beda style ya? Iya Pak, beda style. Beda style memang. Iya. Jadi depan sama belakang beda style. Iya Pak. Nah, hati-hati ya. Oke, berkreasinya oke, tapi jangan sampai hilang sama sekali stylenya, ya. Konsisten itu memang tidak harus 100% sama, tapi ini coba yang lain lihat ya. Ketika Miss siapa? Melisa mengklik salah satu menunya, coba klik. Tuh, nah, itu kita tiba-tiba langsung kayak kehilangan yang tadi tanpa apalagi namanya apa yang sama ya? Apa Unity-nya? Nah, masih ingat ya? Unity-nya apa nih? Kalau pindah halaman, Unity-nya di mana? Melisa. Coba back kembali ke daftar resep. Nah, Unity-nya di mana? Coba klik lagi sembarang, menu sembarang. Oh, dapur Indonesia itu sebenarnya bisa jadi Unity, tapi kok beda gitu, ya? Mengecil hurufnya di situ. Adakah perubahan huruf di situ memang? Enggak ada Pak. Nggak ada, kayak kecil dia. Tuh kan? Iya Pak. Ya, H1 sama H2 ya? Iya Pak, kalau gambar anunya H2, kalau yang kirim anunya nih. Ya, padahal itu bisa jadi Unity-nya gitu. Jadi apa yang menyatukan elemen dari halaman yang satu ke halaman yang lain. Karena kalau saya mengatakan, coba klik itu, nah itu tiba-tiba langsung berubah, langsung kehilangan halaman depan gitu. Suasananya langsung berubah. Itu bukan juga monoton ya, tapi konsisten itu harus ada elemen yang menjadi elemen unity. Artinya dia menyatukan antara semua halaman gitu. Ya, saya tidak lihat warna ungu di depan, ya, di sini ungu gitu. Ya, mestinya ada warna yang bisa ditinggalkan di depan atau ada gambar atau elemen yang bisa ikut sampai ke sini gitu. Ya, ngerti maksudnya Melisa? Iya, Pak. Ya. Yang lain ngerti ya? Untuk konsisten itu ya kita lihat konsepnya Unity lah, ya. Konsepnya Unity artinya ada elemen yang menyatukan, ya. Ada elemen yang sama yang muncul yang menjadi ciri. Sebenarnya itu dapur Indonesianya itu boleh ya dibikinkan font, nanti sebentar kita belajar tentang font, ya, dikasih font yang sama sehingga walaupun dia pindah-pindah halaman masih terasa, oh ini dapur Indonesia. Gitu ya Melisa ya. Coba satu bahan, ada satu bahan di sini. Ini. Oke. Nah, itu judulnya kok hilang di atas yang dapur Indonesianya? Ya, harusnya kan masih ada tuh judul dapur Indonesia. Ya, karena ini bagian dari websitenya Dapur Indonesia. Kalau misalnya ini kita online kan dibaca orang, nanti dianggapnya ini adalah sumber dari sumber yang lain gitu, ya kan? Kalau mau ngambil sumber yang lain ya mending sumber yang memang lengkap, gitu ya. Ya, ini masalahnya di konsistensi. Ya, kenapa kita pakai style sheet? Ya, kenapa kita pakai file CSS-nya terpisah? Supaya semua halaman itu bisa tinggal manggil dan kita menghasilkan halaman yang konsisten. Ya, Melisa ya? Iya, Pak. Konsistensi. Oke. Yevian. Thank you, Melisa. Iya, Pak. Yevian, lihat. Oke, ntar dulu, Yevian. Ini itu warna kotaknya terlalu pucat. Ya, warna kotaknya terlalu pucat. Jadi dia tulisan putihnya itu jadi agak soft gitu, ya, dan mulai susah dibaca.
Itu kalau misalnya warna kotak itu sedikit lebih apa ya, lebih terang ya, lebih cerah. Bukan lebih terang, lebih tajam ya. Jadi ungu, jadi lebih apa ya? Mungkin dia jadi menonjol ya. Ini terlalu soft. Jadi tulisan itu sudah agak susah dibaca. Oke, pilih satu, rendang. No, ini desainnya memang kuning atau dari latihan kemarin? Orange ini dari latihan kemarin ya? Tidak, Pak. Desain sendiri. Sudah masuk CSS-nya? Iya, sudah Sudah nih, ikut Pak. CSS-mu? Nah, kalau gitu nggak konsisten dong kayak Melisa tadi. Iya, Pak. Ya, hilang Bersama. harusnya gini. Ketika kita pindah halaman, masih ada elemen atau warna atau apa gitu yang masih mengingatkan kita tentang halaman sebelumnya, sehingga kita merasa masih berada di situ gitu. Ya, ini berubah drastis seperti ini gitu. Ya, coba saya lihat back lagi, kembali ke menu. Pilih lagi sembarang. Nah, tuh. Boleh bikin warna berbeda-beda seperti ini. Oke, itu kreasi, dan tidak salah dengan itu. Tapi tidak ada elemen penyatunya gitu. Ya, yang membuat kita merasa masih berada di website yang sama. Intinya begitu. Kita merasa masih berada di website yang sama. Ya, tadi orange, sekarang pink. Depannya warna apa? Ya, dikreasikan begitu juga boleh. Ya, tapi harus ada elemen yang menyatukan. Ya, kira-kira kalau begini, Ian, elemen apa sih yang menjadi penyatunya? Ayo, baru ngarang kan? Baru mau ngarang kan? Masakan Nusantaranya. Coba kembali ke menu. Samanya di mana? Kecuali tulisan putih. Samanya di mana? Kecuali tulisannya putih. Nggak ada, Pak. Nah. Ayo, teman-temannya ada yang komentar nggak? Ada pembenaran atas Yevian bilang elemen Unity-nya itu di judulnya. Ya, judulnya tulisannya sama pasti gitu kan. Tapi secara visual ya, bukan teks ya, bukan konten teksnya itu apa gitu. Ya. Coba klik yang paling bawah. Itu lain warna lagi ya? Iya, Pak. Ya boleh saja, bukan larangan ya, tapi saya tidak melihat elemen yang menyatukan ya, jadi konsistensinya hilang gitu. Ya? Iya, Pak. Oke. Mungkin saya saran juga, kalau misalnya ya mau pakai warna-warni begini, kira-kira ada makna enggak daripada sekedar milih warna. Ini kita cerita desain kan? Iya. Ya. Nah, misalnya begini, semua yang bahan ikan, misalnya dia ambilnya biru, misalnya. Semua yang bahan daging, dia ambilnya orange. Semua yang bahan atau dessert, misalnya dia ambilnya kuning, misalnya ya. Sehingga warna itu jadi punya makna. Ya kan? Gitu, Pak. Ya, saya cuma saran ya, ini saran. Iya. Ya, bukan cuma untuk Yevian ya, semuanya. Oh, iya, Pak. Ya, semuanya. Siapa tahu mau tertarik dengan idenya Yevian, tiap halaman beda warna, itu oke. Tapi akan lebih bagus kalau tiap warna pun itu punya makna, gitu. Ya kan? Sehingga orang sadar, oh ternyata saya lebih suka lihat yang masakan ikan deh. Karena ini semuanya warnanya sama. Atau tiba-tiba kita jadi sadar, oh ternyata kalau kuning itu adalah dessert. Oh ternyata kalau merah itu ternyata semua menu-menu daging misalnya. Oh kalau sayuran itu ternyata dia semuanya warnanya
hijau atau apa gitu. Ya, jadi ada makna gitu. Kenapa pilih warna? Bukan sekedar acak. Ya, atau bisa juga gini. Misalnya soto tangkar ini masakan dari daerah mana? Ya, nah kira-kira pakaian adat biasanya di daerah sana itu dominannya warna apa? Cuman susah sih, pakaian adat kan biasanya warna-warni, lebih ke model kan? Gitu. Ya pokoknya ada intinya gini, warna yang kita pilih itu bukan sekedar acak-acak gitu, ya tapi ada maknanya, ada sesuatunya gitu, ya tidak sekedar kasih warna. Oke ya, oke, thank you, Yevian. Saya mau lihat satu lagi. Terakhir ya, Juan. Silakan Juan Kristo. Oke. Tunggu, ini foto siapa? Bukan pembalap. Foto chef, Pak. Foto chef ya? Iya. Terus menu yang dipasang itu terkait dengan si chef ini? Tidak. Saya cuma kasih maksud saya gitu. Ya, intinya gini. Apapun elemen yang kita pasang itu sah-sah saja memang ya, namanya juga kreasi. Tapi yang seperti juga warna yang dipilih acak oleh Yevian tadi, usahakan dia semuanya itu punya makna gitu. Iya, Pak. Ya, nah, kecuali kalau misalnya si chef ini terkenal dengan menu-menu seperti apa. Contoh, setahu saya ya, Farah Queen itu dia ahlinya cake and dessert misalnya, ya. Maka kalau menunya semuanya terkait dengan cake and dessert, terus mau pasang fotonya Farah Queen ya boleh saja gitu. Tapi jangan lupa kalau ada foto orang itu biasanya mesti minta izin, ya, ya gitu. Itu yang langsung kesan yang kelihatan di tampilannya Juan itu seperti itu. Wah ini foto siapa? Saya kira Kimi Räikkönen tadi pembalap. Oke, lanjut. Pilih ini seandainya agak gelap sedikit kotaknya mungkin agak terang tuh tulisannya, ya. Coba pilih sembarang satu. Wah, gudeg lagi. Ini kamu pada kopas ya menunya ya. Nah, ini lihat ya. Lihat tampilan antara menu sama daftar menunya itu kelihatan ada perubahan besar, tapi warnanya dipertahankan. Lihat ya. Jadi abu-abunya itu masih nyambung. Ya. Itu yang kita sebut dengan elemen unity-nya. Perhatikan juga itu daftar resep, lihat di atas, tunjuk dulu siapa? Yuan. Nah, daftar resep itu sama dengan tombol menunya di sebelah gitu. Perhatikan ya untuk yang lain. Ya, itu elemen unity bisa. Ya, jadi kita masih merasa ini masih sama dengan halaman depannya gitu. Oke? Coba balik daftar resep. Oke, coba tunjuk lagi satu resep lagi. Tuh, Fakita katanya salah tulis ya, Fakita ya. Ya, mesti teliti. Thank you, Fakita. Oke. Ya, ini ada elemen intinya terasa. Ya, elemen intinya terasa. Ya. Kemudian coba klik daging sapi itu. Oh, hilang kecuali warna abu-abu. Kasih judul juga dong. Ini kan masih sama dengan memang judulnya makanan enak Indonesia ya? Iya, Pak. Iya, tapi coba lihat judul yang depanmu kembali. Nah, kan kenapa enggak pakai huruf itu? Oh, ya. Lupa, Pak. Lupa dikasih masuk. Ya, kenapa enggak pakai huruf itu di daging sapi itu? Nah, itu kan. Ya? Iya, Pak. Oke. Ya, good, Juan, thank you. Ya, makasih, Pak. Ya, itu saya milih acak ya untuk memastikan bahwa Anda mengerjakan. Jadi saya anggap bahwa 4 yang saya pilih itu sudah mewakili semuanya. Jadi saya yakin kalau kalian semua sudah membuat tugas. So, sebentar selesai kuliah ini,
kalian langsung zip, ya. Saya nggak tahu bisa dikirim nggak ya. Coba dulu di zip, kemudian kirim ke email saya ya. Semua filemu, tunggu dulu. Iya, semua filemu, karena kalau cuma stylenya nanti saya yang repot ngerubah. Ya, tapi ada gambar. Tunggu dulu. Jangan. Kalian bikin, sebenarnya sudah pernah pakai GitHub kan? Iya Pak, lagi pakai. Pernah? Kalau gitu taruh di GitHub dah. Oh. Ya. Tapi ingat, GitHub untuk desain web itu dibikin private. Ya, dibikin private. Saya saja yang dikasih masukan jadi kontributor. Nah, kenapa private? Supaya menjaga kalian tidak tergoda untuk tidak jujur, gitu loh. Ya, karena kalau dia publik, nanti semuanya satu yang bikin ditungguin, terus nanti semuanya tinggal cloning. Ya, so nanti, oke, siapa tahu masih mesti setting GitHub-nya, nanti malam lah, ya. Tidak Ananda, upload simpan di repository desain web. Jadi kalian bikin repository baru desain web, ya, tapi harus private, lalu upload praktikum 03-nya. Ya, jadi satu folder ya. Enggak, praktikum 1, praktikum 2, praktikum 3 di-upload aja sekalian di ini. Jadi initnya itu di atas, di apa? Git initnya itu di mana lagi? Mana tadi? Saya punya ini. Git initnya itu di direktori yang atas ini gitu. Ya, supaya kalian bisa upload langsung praktikum 1, praktikum 3. Nah, karena praktikum 2 kan masih nebeng di praktikum 1. Oke? Jadi saya tunggu sebentar malam undangan untuk jadi kolaborator di GitHub-nya masing-masing, dan dari situ saya bisa lihat. Oke? Permisi Pak, yang ya. dikumpul itu latihan 1 sama latihan 3. Semua. Latihan 1 sampai latihan 3. Karena latihan 2 kan di latihan 1. Praktikum ya, praktikum 1 sama praktikum 3. Karena praktikum 3 yang tadi, kemudian praktikum 2 kan dia merubah praktikum 1. Jadi dia masih statusnya praktikum 1. Gitu ya, Helen ya? Pak. Yap. Tapi kan ada itu yang praktikum 1, praktikum 2. Ada itu yang udah terhapus punya aku, Pak. Nggak tahu yang praktikum 2 atau praktikum 1. Praktikum 2 dengan praktikum 1 kan memang satu project. Jadi praktikum 2 itu memang menimpa praktikum 1 gitu, merubah praktikum 1 kan. Kan ada pernah itu Pak suruh copy itu yang salin. Itu praktikum 1 ke praktikum 3. Itu Kak. Iya. Itu sandak salin Pak, saya langsung ubah. Ya sudah, sekarang saya dalam repository desain webmu itu harus ada praktikum 1, praktikum 3 ya. Oh iya Pak. Oke ya. Berarti bisa praktikum 3 saja yang saya kirim Pak. Tapi kejar praktikum 1-nya, nanti ketika saya akan memeriksa saya pasti cari. Baik Pak. Berarti nanti kerjakan ulang Pak. Iya. Ya, baik Pak. Tapi untuk ini saya kirim nanti praktikum 3, oke. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Agus, kenapa Agus? Di GitHub, betul. Semuanya di GitHub ya. Semuanya, jadi folder praktikum 3 sama praktikum 1 itu di GitHub. Ya. Ananda nggak di screenshot, simpan di GitHub saja. Ya, nanti saya tinggal clone. Ya, karena kan kalau ngirim dari email kan ada yang blocking itu. Ya, nggak bisa ngirim kode. Oke ya. Ya, nanti tanya jawabnya lewat grup ya. Nanti sekarang kita lanjut dulu karena waktu sudah sudah mepet lagi ya. Oke. Sekarang untuk praktikum 4 ya. Anda sudah download modul praktikumnya ya. Sudah download. Ini praktikum 4. Tunggu, ada perintah singkat saya di sini ya. Oh, ini masih, sorry, saya rubah. Ini bukan 10, 16 ya.
Ini 16 ya, bukan 10 ya. Ini saya nggak rubah dari yang versi sebelumnya. Kamu copy latihan 3, praktikum 3 menjadi praktikum 4. Jadi copy praktikum 3, ini praktikum 3 copy menjadi praktikum 4. Jadi selanjutnya kita akan ngedit yang praktikum 4. Oke ya. Jadi kita akan ngedit yang praktikum 4. Copy dulu praktikum 3 ke praktikum 4. Kopinya dari sini boleh, ya tarik dari sini atau copy dari Windows Explorer boleh. Oke, sudah di-copy? Sorry. Thank you, Franz, maaf. Ini, ya. Ini praktikum 4, isinya sama dengan praktikum 3, karena ini kopiannya. Ya. Jadi praktikum 3 yang tadi yang sebagian saya sudah lihat sampelnya. Nah, ini saya duplikat menjadi praktikum 4. Ya, kemudian nanti ini yang kita edit, praktikum 3-nya dilipat. Oke ya. Jadi sekarang kita ngedit yang di praktikum 4. Di praktikum 4, ada indeks HTML-nya, saya buka. Oke, ini praktikum 4 saya, praktikum 3 saya, ya. Saya buka dulu ini. Jadi kopinya tuh bisa langsung gini aja, gitu ya. Drag and drop. Ya, terus langsung ganti nama, udah beres. Ya, dari VS Code juga bisa. Nah, ini isinya praktikum 4. Sama dengan praktikum 3 tadi ya. Oke? Ini maksud saya. Ya. Tunggu. VS Code. Cocok nih tadi, Dik. Ini, oke. Ya, ini praktikum 4. Nah, sekarang kita mau membuat perubahan dari style di praktikum 4. Ya, petunjuknya ada di modul praktikum. Petunjuknya di modul praktikum pertama. Ya, kita ngedit file style CSS-nya. Ya, kita ngedit file style CSS-nya. Mana dia? Style CSS dalam sini. Style CSS. Oke. Ini saya balikin dulu ya. Saya balikan ke style CSS-nya. Ini tadi, ini kan contoh. Ya. Ini contoh. Saya lihat tampilannya dulu. Apa yang berubah? Oke, enggak berubah. Kemarin saya kasih contoh nama file ya. Nah, sekarang saya ngedit style CSS. Oke, kita disuruh bikin kontainer. Ada apa lagi namanya? Apa namanya? Selektor baru. Ya, ada selektor baru, kontainer. Kontainer. Kalau titik artinya apa? Ada yang ingat kalau titik? Yang kelas, Pak. Kelas, betul. Ya, bedakan ya. Titik itu kelas. Kalau tidak pakai titik berarti elemen. Ya. Kalau pakai hash berarti ID. Ingat itu ya. Oke, kontainer tadi isinya apa? Width 80%, margin auto. Width, enter, 80%.
margin auto, enter. Lihat, sedikit banget kita ngetik, ya. Nah, terus di sini, ini kan satu kelas nih. Di sini kita buat begini, ya. Di dalam body, kita bikin satu elemen, ya, namanya div. Div ini satu elemen yang yang membantu kita mengelompokkan elemen-elemen. Ya, kalau H1 OL itu elemen konten. Nah, kalau div ini kita bisa sebut elemen struktur. Jadi termasuk paragraf, termasuk table, termasuk apa? Itu membentuk struktur dari halaman. Jadi kita bisa mengklasifikasi, mengkelompokkan konten dari halaman kita dalam beberapa elemen div. Div itu division, ya. Jadi memang dipakai untuk keperluan pembagian ini. Yang tadi yang pertama presentasi tadi siapa? Itu saya bilang masukkan dalam satu elemen div itu maksudnya seperti ini. Ya. Nah, lalu kita bisa menerapkan contoh gini ya. Saya masukkan dulu ini. Jadi ini semua rombongan ini. Rombongan ini saya masukkan ke dalam elemen div. Ya, ke dalam elemen div seperti ini. Oke? Ya, seperti itu. Ya memang tidak ada bedanya ketika kita melihatnya hasil seperti ini kelihatan tidak ada bedanya. Ya, ini kelihatan tidak ada bedanya karena memang belum ada stylenya. Tapi dengan adanya elemen div ini maka kita bisa mengelompokkan, ya. Ini kebetulan semuanya dan mau saya kasih masuk sebagai kelas container. Ya, kelas container artinya ini merujuk pada style container, pada selector container dalam stylenya ini, ya, di mana width-nya jadi 80% margin auto. Margin auto ini nanti kita lihat efeknya apa. Ya, sekarang saya save. Lalu saya buka, lihat ya, semua ini masuk dalam div class container. Efeknya apa? Reload. Ada yang lihat bedanya? Ada yang lihat bedanya? Bukan? Bukan, Yen? Ada yang lihat bedanya? Kotak judul mengecil, betul Ronaldo. Ukurannya Melisa. Ya, garis terpotong, itu garis itu yang ini loh. Garis kalau saya mau hilangkan garisnya ini HR ya, ini. Ini garis, saya save, maka tidak ada lagi yang ribut soal garis. Nih, tek, gitu ya. Oke, Ishak ya. So, garis itu elemen juga. Nah, coba saya ulang ya. Saya ulang, saya hapus kontainer. Saya hilangkan kelasnya ini ya. Ya, saya save, terus saya reload. Ada bedanya? Bisa lihat bedanya? Apa, Melisa? Ya, lihat. Saya ulang ya. Saya balikin tadi, Ctrl Z, save, terus reload. Ya, ini. Lihat ini. Ya, itu sebenarnya bukan cuma heading. Ya, bukan cuma heading. Coba saya modifikasi ini kebetulan lebarnya cuma sekian ya. Itu kalau saya mau rubah lebarnya ini di mana nih? Kalau saya mau rubah lebar ini di mana? Ini elemen apa nih? Kira-kira bagian mana yang saya mau rubah lebarnya nih? Bukan. Nih, kelihatan di layar. Yang mana yang saya mesti rubah? Ini nih yang kuning.
Yang kuning. Menu, that's right. Ya, menu, kata Franz, Melissa. Yap. Nah, yang bikin dia lebarnya sekian itu adalah ini. Ya, 300 pixel. Ini 300 pixel. Kalau ini saya matikan, kira-kira ini melebar atau mengecil? Ya. Ini kalau saya, bukan margin Helen, ya, width-nya yang saya rubah. Width-nya, ini width-nya tadi gini ya, 300 pixel. Nah, sekarang kalau width-nya saya matikan, ini matikan ya. Kira-kira, tunggu dulu, belum di-save. Ini akan membesar atau mengecil kira-kira? Ya, membesar atau mengecil? Halo, 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 halo. Mengecil, sudah dicoba? Membesar, Pak. Membesar? Theo sudah coba? Tidak, Pak, karena itu Membesar, kan Pak. mengikuti nanti width dari 800 itu Pak dari kontainer. Oke, ada alasan ya, ada pertimbangan. Fakita, membesar kenapa? Sudah saya coba, Pak. Oh, sudah coba. Good. Oke. Ya. So, ini saya reload ya. Saya reload. Ya, kalau sudah dicoba saya mau bilang apa lagi? Oke. Ya, membesar. Betul yang kita bilang karena udah dicoba. Nah, lihat 80. Ini karena ini sebenarnya ada nomornya sih di sini ya. 1 2 3 4 gitu ya. Tapi enggak tampil. Ya, makanya dia agak indent ya, ada indent. So, tadi ya kalau kelas kontainernya saya hilangkan, maka yang terjadi adalah ya, kalau kontainernya tadi saya hilangkan, kalau kelas kontainernya saya hilangkan, yang terjadi adalah ya. Ini kalau saya reload kenapa? Kalau saya reload kira-kira kenapa? Halo? Wow, dicoba dulu. Oke, enggak apa-apa, dicoba dulu. Halo? Masih ada orang? Mengecil kembali. Gitu ya? Masa? Ya. Kontainernya saya hapus, ya, kelas kontainer ya, kelas kontainer. Kelas kontainernya hapus di sini, itu berarti dia tidak lagi merujuk pada selektor ini ya. Ya toh? Berarti dia tidak lagi menggunakan selektor ini. Nah, selektor ini mengatur bahwa lebar adalah 80%. 80% dari mana? Kalau 80% itu berarti ada rujukan ya. 80% dari lebar layar. Ya. Masa mengecil, Fakita? Sudah dicoba? Ya. Dalam ini ya, lihat kontainernya yang hilang ya. Jadi kelas kontainernya saya hilangkan di sini. Ya, kelas kontainernya saya hilangkan di sini. Jadi kalau hilangkan berarti tidak kepake ini kontainer ini gitu ya. Ya toh? Berarti dia akan full gitu. Jadi maksudnya div
ya, elemen div maksudnya ini, ya. Ini adalah elemen blok yang menyimpan semua ini, yang menampung semua ini, dan lebarnya itu mengikuti lebar layar. Lebar default-nya itu mengikuti lebar layar. Itu namanya elemen blok. Ya, ada dua jenis, ada elemen blok, ada elemen inline. Ya, sebentar saya jelasin. Nah, sebagai blok, dia akan mengambil tempat selebar layar. Ya, akan mengambil tempat selebar layar. Jadi, kalau kita tidak menentukan, maka lebarnya pasti selebar layar seperti ini. Ya, lebarnya pasti selebar layar. Oke ya. Jadi kalau kita menggunakan elemen blok, misalnya div, kita mesti tentukan berapa width-nya. Contohnya, saya bikin selektor bernama container class ya dengan lebar 80%. Jadi di sini saya pasang ya, kelas container. Artinya kita pakai aturan ini, kita pakai style yang ini. Ya. Ini maka kalau ini saya save kemudian ini saya reload. Ya, ini saya reload, maka sekarang dia 80% terhadap lebar layar. Ini saya tarik, lihat ya. Ya, lebarnya menyesuaikan dengan lebar layar karena kita minta lebarnya 80% terhadap lebar layar. Oke ya. Nah, sekarang saya balikin yang tadi. Ini tadi 300 px. px, 300 pixel ya. Px itu pixel. Ini lebarnya 300 pixel. Oke. Pertanyaan saya berikutnya. Yang di sini, kira-kira margin auto itu maksudnya apa? Margin auto itu maksudnya apa? Oh, oke, Fakita. Yang 300 pixelnya ya, Fakita ya. Oke. Nah, saya tanya, yang margin auto ini kira-kira efeknya apa? Ya. Belajar CSS itu gampang. Ya. Kita ambil contoh CSS yang sudah jadi. Terus kita coba hapus satu atau beberapa baris dan lihat efeknya. Ya. Jadi kalau kita mau tahu margin auto ini buat apa, ya, maka saya matikan dulu dia. Ya, saya matikan terus saya reload ini. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bergeser, kenapa? Oke, Fakita, ya. Margin auto artinya margin kiri dan kanan diatur otomatis. Gitu ya. Ya. Marginnya diatur otomatis, utamanya kiri kanan. Sebenarnya margin itu atas bawah kiri kanan, ya. Tapi karena atas pasti 0, bawah itu tergantung panjang, ya, tergantung panjang konten. Nah, yang paling efek itu adalah kiri kanan. Jadi kalau kita bilang marginnya automatic, berarti dia akan membagi dia akan mengatur sendiri ukuran margin. Dan kiri kanan, cara ngatur yang paling masuk akal itu adalah bagi 2 sama besar. Jadi, kalau kita mau sebuah elemen itu ada di tengah, ya,
maka kita gunakan margin auto. Oke, lihat ini. Ini sekarang ini di tengah dia. Gitu ya. Oke ya. Jadi dari contoh-contoh yang saya kasih nanti, kalian bisa coba, terus coba matikan, dihilangkan. Ya, dihilangkan. Atau misalnya begini, ini ada border radius. Kenapa Anda dicoba di menu misalnya? Ya, kenapa Anda dicoba di menu? Kan bisa. Contoh, saya Ctrl C ini, ya, terus saya taruh di sini. Boleh? Boleh. Terus kita lihat ngefeknya apa. Oh, tidak kan? Ya. Nah, begitu cara saya minimal ya untuk mempelajari CSS itu. Saya lihat website orang yang canggih-canggih, kemudian saya intip CSS-nya. Ya, saya coba ambil, kemudian saya coba terapkan, lalu saya mati hidupkan atau merubah value-nya, ya, untuk kemudian melihat efeknya. Bagaimana caranya kita mengintip CSS-nya orang? Ya, ada yang tahu bagaimana caranya kita mengintip CSS-nya orang? Ya, tidak dilarang karena CSS itu kan publik jadinya. Ketika sudah di online kan ya kita bisa dapat. Contoh CSS yang saya bikin ini bisa kalian dapat. Ada yang ingat, ada yang tahu, ada yang pernah coba bagaimana mendapatkan CSS-nya orang. Ya, jadi kalau lihat website ya keren-keren, ya coba intip CSS-nya. Tahu caranya? Klik kanan Pak inspect baru bagian style. Oke, bisa. Ya, tapi saya paling gampang Ctrl U. Ya kan? Ctrl U itu dia kasih lihat source-nya. Ini. Ya, terus buka ini. Cek. No, ini CSS-nya nih. Ya kan? Ini CSS-nya. Cuman ada yang CSS sudah di-minify, ya. Di-minify itu hilang spasinya, hilang enter-nya, jadi dia jadi satu baris dari body sampai ini paling bawah itu jadi satu baris yang panjang gitu. Ya, nah itu agak susah bacanya. Tapi kalau masih CSS-nya masih biasa, tidak di-minify, ya, itu bisa kita ambil. Jadi, oh ini panjang, ini keren nih. Dicobain, dibikin. Gitu ya. Bisa juga yang Theo bilang, ya. Yang Theo bilang kita klik kanan misalnya kotak ini. Klik kanan inspect. Ya. Nah, kita dapat tuh ya CSS-nya khusus untuk ini. Ya, itu. Oke, jadi kita bisa kok ngambil stylenya orang itu yang di website-website yang bagus-bagus yang sudah online gitu. Itu kita bisa ambil dan kita bisa pelajari. Ya, untuk mempelajarinya kita tinggal ambil terus kita coba rubah. Oh ya, bisa begini nih. Bisa gini. Lihat ya, inspect. Ya, lihat. Saya mau tes warnanya di sini. Jadi kita bisa desain di sini nih. Ya. Tadi yang saya bilang warnanya cyanus agak pucat. Oke. Bagaimana kalau kita pakai biru? Nah, ini yang saya bilang tidak pucat itu begini. Kalau tadi misalnya ini pucat ya, ini pucat ya. Kalau pucat begini, lihat antara background sama putihnya itu nyaris nggak kebaca. Ya, bisa sudah putihnya jadi redup. Maka kita bisa turunkan ini, lihat. Bisa gitu kan? Kita cari mana warna yang bagus. Ya, ini agak merah, ini hijau, ini merah. Nah, kayak begini kan tegas. Ya, naik. Kayaknya begini. Oke, jadi kita bisa mempelajari CSS itu dari sini. Kita juga bisa melakukan desain itu dari sini. Misalnya, saya mau, tunggu ini jangan mobile ya, ini ya. Saya mau ini 250. Atau saya mau ini 200. Sorry. Ini. Ya. Ini saya mau 200. Baru kita lihat, oh muat apa enggak. Ya. Nah, kalau sudah fix, ini tidak akan ngefek selamanya karena ini hanya di browser kita saja. Ya.
Ini hanya di browser kita saja. Tidak akan ngefek selamanya. Jadi kalau misalnya saya reload, ya, misalnya saya reload, maka dia akan kembali ke sebelumnya. Ya, dia akan kembali ke setting sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita mau rubah begini, kita tinggal copy ini, ambil ini, atau yang berubah saja misalnya ini, ya, lihat dulu. Lihat dulu, ini saya reload ya. Ini saya reload, maka dia balik lagi ke model yang tadi kan. Ya, dia balik lagi ke yang tadi kalau di reload. Tapi kalau kita mau ngambil stylenya yang baru, misalnya ini merah. Oh, ini keren. Ini ya. Terus saya mau ambil ini kembali. Saya copy. Lalu saya pakai di style saya. Saya paste di sini. Saya paste di sini, Ctrl V. Ups. Ini ya, maka warnanya sekarang berubah. Saya save. Nah, kalau sudah begitu, saya reload ini. Itu udah, enggak berubah lagi, sudah tersimpan. Ya, jadi kita bisa kok belajar dari style yang sudah dibuat orang. Kemudian kita bisa modifikasi sesuai dengan yang kita mau. Ya. Oke? Nah, sekarang kalau ikuti petunjuk selanjutnya adalah ini tadi ya, kontainer. Ini, ngambil warna. Tapi mungkin nggak usah saya jelasin panjang di sini karena 2 atau 3 tadi dari yang saya minta untuk presentasikan, itu ada yang sudah pakai. Ya, saya nggak tahu dia pakai cara yang saya tunjukkan di sini atau gimana. Ya, kita bisa klik ini. Nah, ini kita cari mau warna yang mana, misalnya, ya, atau efeknya lebih gila gitu ya. Ini, ya, ada ininya loh, ada sudutnya, ada yang bersudut nggak? Vertikal, diagonal. Nah, ini bersudut, ini diagonal, ini bersudut, ya. Nah, kita dibikinin kode ini. Ya, kita dibikinin kode ini, CSS-nya. Kita tinggal copy. Ya, kita tinggal copy, lalu di style ini kita mau taruh di mana? Mau taruh di background boleh. Ya, mau taruh di background boleh, taruh di sini. Atau taruh di mana? Title, mana judul? Heading, ini ya, heading ya. Ini heading, kan headingnya tuh nggak ada background nih. Ya, nggak ada background. Nah, saya mau ada heading. Ini, lihat kopas saja. Jadi setelah kita pilih warna tadi di ini, ya, kita pilih warnanya, kita ambil nih CSS ini, copy. Ya, terus mau dipakai di mana? Mau dipakai di mana? Misalnya heading. Saya masukkan begini. Ya, nggak usah diedit lagi, udah save aja langsung. Lalu kita lihat efeknya, reload. Gampang kan? Ya, jadi sebenarnya udah banyak kemudahan untuk kita membuat desain. Dulu kalau saya mau bikin web itu, yang bikin saya stres itu bukan konten. Ya, konten saya bisa bikin otomatis pakai program, baca database, dan sebagainya. Tapi yang bikin saya stres itu adalah membuat tampilan. Ya, tapi sekarang kita bisa ngerjain tampilan dulu puas-puas dan nyaman banget, ya, karena sudah banyak tutorial, sudah banyak rujukan, banyak referensi, termasuk banyak tools seperti ini. Ya, sehingga kita bisa bikin efek tanpa harus panjang-panjang gitu. Oke ya. Nah, ini tadi dari yang 4 yang saya minta, 4 apa 5 tadi ya. Itu ada yang sudah pakai cara ini. Ya. So, that's good. Ya. Oke ya, petunjuknya ada di sini, silakan. Ya, sorry. Petunjuknya ada di sini, saya sudah tunjukkan. Ya, ini caranya. Ya, kalau 2 kita pakai berarti beda. Ya, contoh, saya mau ganti background lagi. Background ini ya, background ini kan backgroundnya judul. Ya, backgroundnya judul. Saya mau pakai belakangnya itu ini. Ya, ya ini. Ini ya.
Nah, saya tinggal ambil ini, copy, terus saya taruh di stylenya body, ya. Saya taruh di stylenya body. Ini, tapi yang atas saya matikan dulu karena nanti tumpuk tidak ada gunanya kan, karena dia akan ditimpa sama ini. Saya save, lalu saya reload. Ada, oh jelek. Oh bukan, ini bukan jelek. Ini karena memang isinya cuma sampai sini, ya. Isinya cuma sampai sini, makanya dia kosong. Itu bisa diakali dengan begini, gini ya. Body saya tambahin ini min height, ya min height. Ini kira-kira tadi 1080, 720. Minimum height-nya adalah 600, misalnya 600 pixel. Jadi halaman kita itu tinggi minimalnya adalah 600 pixel. Perhatikan garis ini ya. Perhatikan garis ini. Saya reload sekarang. Nah, ini tingginya 600 pixel nih. Ya, ini tingginya 600 pixel. Ternyata kurang. Saya pasang lagi kalau gitu 700 pixel. 700 pixel karena saya ingat lebar layar saya 1080, tingginya 720 gitu ya. Jadi 720 itu termasuk tinggi ini kan, termasuk bingkai browser ya, termasuk taskbar ya kan. Jadi kalau saya minta 700 sebenarnya itu sudah lewat nih di bawah sini. Ya. Tadi saya minta 700 cukup, enggak perlu 720. Sudah save? Belum? Save. Tunggu, ada yang merah. Kenapa ada yang merah? Lihat ini style CSS-nya tuh enggak normal ya, ada merah dia. Oke, saya reload ini. Nah, sekarang tidak kelihatan di garisnya. Ya, itu. Silakan Anda berkreasi mau menampilkannya seperti apa. Ya. Nah, di dalam modul ada petunjuk untuk membuat efek ini, ya. Blok menu, icon menu, ya. Icon menu image, dan text menu. Jadi kita bikin 1, 2, 3, 4 lagi selektor ya untuk menu. Blok menu, icon menu, ya, icon menu image, jadi ada gambar image-nya, lalu text menu, ya, text menu, terus kita, saya ambilnya gimana ya, biar saya nggak ngetik lama-lama. Oh, ini. Ya, dari mana tadi ini? Saya copy and paste saja supaya cepat, tapi saya tidak anjurkan kalian copy and paste ya, karena latihan mengetik kode itu baik. Ya, nanti kalian bisa berakrab bersahabat dengan editornya, karena ternyata editor itu banyak membantu. Ya, jadi kebiasaan kalian mengetik sendiri kode itu membuat kalian merasa semakin akrab dengan teks dengan editornya. Ya, dengan VS Code misalnya. Itu akan memberikan pengalaman gitu. Jadi, oh ternyata kalau saya ketekan gini, dia otomatis melengkapi dengan ini. Oh, saya ketemu salahnya nih. Ini salahnya ada yang lupa ditutup. Ini lebih ya. Oke, akhirnya. Ada yang lupa ditutup. Oke, ini tadi kontainer, saya paste di sini. Ya.
Ini, saya copy and paste biar cepat saja, tapi sekali lagi saya sarankan kalian belajar mengetik. Ya, membiasakan diri dengan mengetik. Oke, ada untuk menu utama, ada blok menu, ada icon menu image, dan ada text menu. Biasakan memberi nama kontainer, ini mumpung bebas. Ya, kalian bisa memberi nama apa saja, tapi sebaiknya mencerminkan ini mengendalikan yang mana. Ini adalah style untuk elemen yang mana. Gitu ya. Blok menu. Icon menu, ya, icon menu image, kemudian text menu. Nah, bagaimana menerapkannya? Di sini ada ini. Lihat satu item, ya. Satu item OL class link, ya. Ini kan sudah nih. Ya, ini sudah. Kalau kita lihat di sini, OL class link sudah ya. Ya. Nah, satu menu itu kita tambahin ini. LI class block menu. Ini juga ini LI-nya menu. Ya. LI-nya menu. Kalau begitu kita tinggal ganti jadi blok menu. Ya. Kita ganti jadi blok menu. Caranya biar gampang. Kita pilih ini, lalu kontrol gitu ya, dan kita edit blok menu. Oke, ya, artinya sekarang menunya merujuk pada ini, blok menu. Kita lihat jadi apa sih dia emang? Ya, sudah di save. Udah di-save, oke, sekarang saya mau reload ini. Reload, cereng. Oh, ternyata kotaknya begini. Ya, cari tahu, bikin shadow-nya, bayangannya itu seperti apa. Ya, ini belum ada tulisannya nih, kenapa? Karena belum selesai. Ini ada tulisan, lihat. Ada tulisan, Palu Bahasa, Palu Mara, ya, itu. Ya, cuman nggak kebaca, berarti belum selesai desainnya. Kita lihat lagi modul. Setiap menu ada icon menu. Oh, gini. Ini dulu. Div class, ya, div class text menu. Ya, div class text menu. Jadi saya ke sini, waduh ini editnya gampang-gampang susah nih karena banyak. Ya. Jadi pertama saya pilih ini supaya ada yang sama. Lihat ya, ini akal-akalan dan ini butuh latihan kalau mau gunakan teknik edit begini. Oke. Ctrl D ya. Terus kita geser menunya ke sini. Kursornya saya enter. Perhatikan. Awas matanya hilang, enter. Oke. Jangan bingung ya. Saya ke ujung sana. Lihat, nggak bisa ujung sana itu. Kalau saya pakai panah, nanti enggak sama posisinya. Kalau saya pakai panah terus ke kanan, ini enggak sama posisinya nih. Ya, LI di sini, ini agak jauh, ini mundur lagi, ini jauh lagi, ini lebih jauh lagi, gitu ya. Jadi paling gampang kita tekan tombol END. E-N-D-N. Nah, lihat. Ya, ini sekarang sudah di ujung sini. Ya, jadi kalau saya panah kiri, semuanya sama kan? LI-nya, enter. Oke, mudah-mudahan nggak pusing ya. Kalau pusing sekarang, nanti sebentar videonya kalau sudah di-upload, Anda ulang lagi. Lihat bagaimana caranya. Ya, makanya saya juga nggak buru-buru. Oke, terus ya, kita lihat lagi contohnya di sini. Nah, di dalam setelah ahref, ini setelah ahref ya, ini. Ya, di dalamnya ada div, jadi A-nya harus pindah. Oke, A-nya harus pindah. Kalau begitu, kita pilih lagi ini. Ya, kontrol D lagi sampai habis. Ini. Lalu tekan end lagi. End. Ya, terus ini enter. Nah, oke. Jangan bingung ya, karena serentak berubah barisnya. Daripada kita ngetik satu-satu. Ya, sementara kalian punya 16 kan? Ya, kalian punya 16. Mau ngetik satu-satu juga silahkan. Oke.
Di dalamnya kita bikin div, ya, div kelas icon menu, kemudian div kelas text menu. Oke? Waduh, ini sekarang susah. Ya, saya close mic dulu ya. Saya jeda sedikit karena ada azan di dekat rumah. Ya, sabar sebentar. Oke, ya, maaf kita tadi jeda karena ada azan dekat rumah. Tunggu, saya baca sambil tadi saya baca chat. Pertama, Cindy, kenapa Cindy selector buat kelas baru? Ya, selector buat kelas baru karena di sini ini kelas baru kan. Bukan file CSS-nya sama, jadi dalam file CSS yang sama kalian tambahkan ini selector baru kan, ada 1, 2, 3, 4 selector. Gitu ya, Cindy ya. Ini selector baru betul. Tapi tetap dalam file style CSS-nya. Oke. Fakita, tampilannya juga begitu tapi tidak pakai CSS. Maksudnya gimana Fakita? Tanpa CSS? Jadi dia masuk di indeks HTML langsung, Pak. Jadi indeks itu panjang. Ya, masalahnya gini. Lihat. Tunggu, maksudnya style ininya masuk di HTML? Iya, Pak. Jadi tiap elemen dibikinkan sendiri? Coba, boleh share kopunya? Saya mau lihat. Oh iya, Pak. Oh, cantik. Oke. Terus mana? Lihat kodenya. Oh, ya. tapi dia di bawahnya juga ada kayak div-nya gitu. Ini. Tapi ini coba naik dulu, naik lagi. Itu berulang. Iya, Pak. Rig cell apa namanya?
Saya grid gini Pak, cuma saya kan lihat di YouTube Pak. Oh recall, call 1. Oh Iya. oke. Ini Oke. lengkapnya. Call 1, call 2 gitu ya? Iya, Itu lihat di mana? di YouTube Pak. Oke. Karena saya kan langsung begini, terus di yang link Bapak kasih itu tidak ada penjelasan lengkapnya, jadi saya cari sendiri. It's okay ya, karena saya suruh Anda berkreasi memang, tapi ini nanti kalau dia di HTML-nya langsung ditulis, padahal barangkali pengaturan kolom ini itu bisa dilakukan, bisa kita gunakan di semua file kita. Ya, jadi enggak apa-apa pakai style yang ini, tapi pindahkan ke dalam style CSS-mu. Saya sudah buat sebenarnya CSS-nya Pak, cuma enggak tahu, enggak terbaca. Enggak, dipindahin aja. Coba mana indeksnya? Kasih besar dulu layarmu biar saya mau lihat. Udah Ji, yang tadi yang anunya, VS Code-nya. Itu. Kasih full screen Ki. Maximize. Ya. Mana indeksnya? Mana link rel CSS-nya? Mana? Naik. Nah, itu ada. Tuh. Udah saya coba enggak muncul sih Pak, jadi enggak tahu. Jadi langsung saya kasih di sini, karena yang di YouTube saya lihat memang dia kasih masuk di HTML-nya, bukan di CSS-nya. Coba grid CSS mana? Coba lihat. Itu yang kau bikin? Iya. Grid call 1 itu nggak ada titiknya. Tunggu dulu. Coba indeks. Berarti dia jadi elemen ya. Kalau nggak pakai gitu berarti jadi elemen. Mana indeks? Pakainya gimana? Mana pakainya? Pakai titik dong. Itu. Kalau dia pakai titik berarti panggilnya dengan kelas ya. Jadi saya Bapak. Coba. Gini, itu sama ya grid call 1 sama enggak dengan yang di style yang di atas tadi yang di indeks? Iya sama. Di sini grid call 1 enggak pakai titik, yang di indeks pakai enggak? Pakai kayaknya. Pakai. Iya. Pasti pakai. Itu yang hilang makanya enggak kepake. Karena kan dia di bawah kan dipanggil kelas semua tuh. Iya. Ya. Nah, coba kalau kau tambahkan titik di grid cell di anunya. Coba ke bawah saya lihat. Bukan, masih di style. Masih di indeks ke bawah. Ya, tuh kan rig atau grid? Rig. Grid sih sebenarnya Pak, saya lihat. Tapi di YouTube-nya dia tulisnya rig. Terus kau panggilnya apa? Grid. Rig atau grid? Kau bikin baru gitu? Iya. Bikin baru? CSS-nya saya bikin baru Pak, supaya tidak tercampur ke sama ini, nanti ininya rusak, jadi saya bikin baru. Oke. Sekarang gini, itu grid CSS kau yang bikin ya? Iya. Bikin style baru, tutup itu grid CSS. Tutup yang di atas, yang yang terbuka. Bukan, tetap itu CSS-nya. Bikin file baru, klik kanan. Oke. New file. Misalnya grid apa? Kasih nama beda. Grid 2 misalnya, grid 2 CSS. Oke. Nah, kembali ke indeks. Semua yang di dalam style, jadi jangan ambil stylenya ya. Terus ke bawah sampai slash style.
Sudah bukan itu, sudah bukan. Ini Pak. Iya, oke. Ctrl X. Sudah. Paste di grid 2. Paste di situ. Paste, Ctrl V. Oke, simpan, save. Save. Ya, sudah. Sudah, kembali ke indeks. Nah, hapus itu style dengan slash style dan tidak kepake. Sama slash stylenya. Oke, terus itu grid ganti dengan grid 2. Oke, selesai, simpan. Coba lihat hasilnya. Reload. Kenapa? Begini kita di malam, Pak. Tunggu dulu, apa yang salah? Yakin grid 2-mu dalam file CSS? Iya, Pak. Grid 2 CSS, enggak salah nama, tadi sudah benar ya. Oh, itu salah, rel. Salah, style sheet itu. Ya, itu baku, enggak diganti-ganti itu, ya. Coba save. Tuh. Oke ya, tinggal dicek gambarnya kenapa enggak kebaca. Iya, Pak. Ya. Nah, kenapa kita menggunakan file style CSS ya? Supaya nanti kalau tampilan yang sama, itu kita tinggal panggil stylenya. Ya, enggak dimasukkan ke dalam file HTML-nya satu aja gitu. Ya. Nanti kalau misalnya tampilannya mau serupa di beberapa halaman lain, stylenya di copy lagi sama semua gitu. Terus kita mau merubah satu style untuk satu halaman, berarti kita harus rubah untuk semua halaman. Itu kan repot. Ya? Oke ya, thank you Pak Kita. Makasih, Pak. Ya. Jadi mestinya simpan di style terpisah. Oke, saya lanjut. Ini sudah lewat 10 menit. Nah, sekarang tadi kita sampai di sini. Ya, di mana kita mesti merubah ini. Mana tadi? Ini ya. Nah, sekarang namanya harus terpisah dulu. Ya, namanya harus terpisah dulu. Lihat bagaimana caranya kita memisahkan nama. Ini ya. Ini, saya klik dulu, saya pilih bagian sini. HTML ini. Ya, jangan pilih namanya karena bakal beda kan. Jadi saya ambil HTML, tanda petik, tutup siku ya, kurang siku. Nah, kemudian Ctrl D. Sampai bawah. Ya, udah panah kanan satu kali, Enter. Ya, maka sekarang teksnya sudah berubah. Ya, sudah terpisah dan semuanya seragam. Saya tinggal bikin begini. Div. Tunggu dulu. Saya kasih spasi. Div. Nah, itu div. Ya, dia bikinkan slash div-nya. Ya, serentak ya, lihat serentak. Enter. Terus saya panah bawah. Ini geser, saya enter dulu ini. Lalu alt panah atas. Nah, sekarang dia sudah masuk. Ya, lalu saya Ctrl Shift K untuk hapus baris kosong. Hapus baris kosong. Hati-hati ya. Hati-hati ini bisa begini pakai banyak latihan nih. Ya, terus div-nya itu saya pakai kelas ya. Kelasnya apa? Text menu. Kelasnya adalah text menu. Oke. Terus di depannya kita tekan home. Home, dia ke depan. Saya enter lagi di situ. Ya. Bentar, Pak Kita ya, bentar. Saya enter lagi di situ untuk bikin div. Ya. Div lagi, enter.
Ya. Ini. Terus kelasnya adalah icon menu. Ya. Kelasnya icon menu yang ini ya. Kelasnya icon menu. Oke. Ini sekali bikin udah langsung semua nih 16 atau 20 atau 25, 30 bisa sekaligus. Yang penting hati-hati. Ya. Icon menu di sini terus kita bikin IMG. Oops, sorry. Up IMG ya, IMG kelasnya adalah icon menu IMG. Tunggu, kenapa dia enggak lengkapi IMG-nya ya? Harusnya sih dilengkapi. Ulang, IMG. Oh, nggak bisa. IMG. Kelas sama dengan icon menu IMG. Ini ya nama selektor yang ini ya, ini icon menu IMG. Terus SRC sama dengan tanda ini dulu, ya. Terus di situ ada altnya boleh diisi, boleh kosong, ya. Tapi sebaiknya diisi ya. Sama dengan di sini kosong dulu. Oke. Nah sekarang kita mesti ngisi nih, ya. SRC-nya sama nama filenya, nama file gambar, ya. Nama file gambar di dalam IMG. Kalau kita mau gampang, maka nama HTML-nya kita samakan, ya. Nama HTML-nya kita samakan dengan nama filenya, nama gambarnya, nama file gambarnya. Jadi kita bisa langsung kopas ini nih. Misalnya Nasucemba, di sini Nasucemba. Ya kan? Ya, lagi saya pakai atraksi lagi. Saya blok ini, ya. Kemudian sorry dari atas. Dari atas. Nanti kalau bingung videonya diulang-ulang deh. Ctrl D ini. Ya. Terus kita panah bawah, panah kiri. Ya. Panah kiri, lalu shift control panah kiri. Nah, itu kan lihat beda-beda loh panjangnya. Ya, beda-beda panjangnya. Tapi mereka pilih terpilih sama semua. Ya, terpilih sama semua. Lalu Ctrl C. Ya, Ctrl C, terus saya geser ini ke bawah, N, supaya dia dari belakang, sama posisinya ya. Saya Ctrl V di sini, .jpg. Tapi hati-hati, ada gambar yang JPG, ada gambar yang PNG. JPG, cuman Barokbo yang PNG, oke. Maka selesai, saya tinggal cari Barokbo. Ini saya ganti jadi PNG. PNG. Oke, sudah saya save. Dan kalau saya tidak salah ketik, maka the magic is Ctrl R. Ups, kenapa? Tidak jadi. Apa yang salah? Style CSS, saya save dulu. Praktikum 4 ya. Ini reload. Tunggu, ada yang salah. Ctrl U, saya cek dulu CSS-nya yang mana yang dia baca. Salah. CSS yang saya bikin belum. Oh, jangan-jangan CSS-nya saya belum simpan ya. Ini kelihatan CSS-nya belum dia baca yang setting yang baru. Jangan-jangan CSS-nya yang saya belum simpan. Style CSS ini.
Mana tadi yang saya bikin? Saya tutup ya. Style CSS. Loh, ini sudah. Pak, Ya. itu kalau nggak salah bukannya harus ke folder image dulu baru akses fotonya? Oh iya, betul. Betul. Oke, thank you. Ya, Pak. Cuma sekarang yang terjadi adalah bukan style CSS-ku yang dia baca. Ini praktikum 04 kan cocok ya. Praktikum 04, tapi CSS-nya dia baca yang mana? Ini style CSS-nya dia belum baca yang, oh sudah. Blok menu, ikon menu image, berarti harusnya sudah dong. Oh iya benar, image-nya yang belum ya. Image-nya yang belum. Berarti saya mesti rubah lagi indeks. Ya, tadi karena ini harusnya ada folder IMG ya. Betul? Jadi saya ambil begini. SRC sama dengan ini ya. Ini yang sama kan? Ctrl D sampai bawah. Ya. Ctrl D. Terus kita masuk ke sini. IMG/. Lihat berubah semua ya. Saya save. Lalu reload. That's it. Oke. Ada masalah dengan link. Kita cek dulu. Linknya berubah ya? Ini linknya enggak kebaca. Dia salah di mana? Ini mesti diganti. Ini link. Ya, dia masih pakai warna putih. Ya, kalau ini saya hilangkan saja kalau gitu. Atau mau pakai warna lain boleh. Ya, saya hilangkan, saya matikan ya. Ini saya matikan. Ini saya matikan. Ya, sehingga tulisannya begini. Oke. Ini. Oke ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat apakah ini responsif. Oke, semuanya menyesuaikan. Ya, ini fluid. Ya, tapi ini belum pakai media query. Ya, belum pakai media query. Oke, tapi lihat dengan style kita punya tampilan sudah berubah. Ya. Nah, Pak Gita, untuk tugas praktikum 3 itu oke, diterima kamu berkreasi walaupun ngambil punya orang nggak apa-apa, ya. Tapi harusnya kamu tahu ngambil punya orang, kamu tahu itu bagaimana cara kerjanya, yang mana yang mesti diedit gitu ya. Tahu kontennya, tahu efeknya. Ya. Nah, untuk praktikum 4 yang ini ya, kamu harus ngikut ini. Ya, kamu harus ngikut ini. Terus silahkan nanti dimodifikasi karena toh ada nanti modifikasi di belakang. Kalau kalian mau modifikasi, sebaiknya modifikasi dari apa yang sudah dikerjakan di sini, gitu. Ya, karena kalau kalian bikin baru, terus ngambil punya orang, nanti belajarnya gimana? Saya nggak yakin. Ya, langsung diterapkan saja tiba-tiba jadi tahu. Tapi kalau kalian ngikuti step by step ini, ya, kan ini juga kalau kalian nulisnya satu persatu nanti jadi paham. Gitu kan? Terus coba dirubah ya, yang hilang apanya, efeknya apa gitu, nanti jadi paham. Nah, terus ketika disuruh modifikasi atau diterapkan ke halaman yang lain, maka itu akan bisa memberi pengalaman. Tujuannya itu. Tapi kalau main ambil saja punya orang, tapi tanpa dipelajari, saya khawatir nanti kamu tidak punya cukup pengalaman untuk mendesain style yang berbeda atau style yang baru. Oke ya, jadi untuk praktikum 4, Pak kita mau wajib ikut dari sini. Nanti kalau disuruh modifikasi, modifikasinya dari
model praktikum 4 ini. Oke ya, Pak kita ya. Oke, so saya kira yang berikut itu cuma nambah gambar ini, tinggal Anda ikuti. Kemudian ini bisa kalian cari gambar apa saja bebas ya untuk jadi elemen feature image ya, istilahnya feature image di sini. Ya, kemudian di bawah ini akan membuat feature image ini menjadi responsif. Artinya kapan dia selebar 12, kapan dia selebar 4. Ini 4 lebarnya. Ya, nah di sini, oke, ya, silakan Anda ikuti step by stepnya. Saya nggak bisa lanjut dulu karena ini sudah 3:30 ya, udah lewat. Oke, kemudian font, ya, ini ada petunjuk bagaimana kalian menggunakan Google Font. Ini kalau Google Font itu, ini saya langsung contoh aja sini ya. Ini Google Font. Ya, kita tinggal cari font yang mana yang kita mau pakai. Ya, Anda bebas pilih font yang mana. Oh tidak bebas. Ya, ada ketentuan di sini. Mana tadi? Ada ketentuan untuk pakai font. Mana tadi modul? Ini modul ya. Nanti di tugasnya itu ada ketentuan. Kalian mesti pakai font apa? Ini. Ya, Google Font Able. Oke, jadi fontnya itu wajib pakai font ini. Ya, itu tinggal search misalnya. Ya, tinggal search di sini. Able. Ini dia. Ya, ramping tapi halus. Ya, ramping halus, tinggi, ya kan? Seperti itu. Ini mirip Arial Nero, tapi menurut saya ini lebih cantik, makanya saya pilih. Oke, tinggal search di sini. Nah, untuk pakai misalnya, ya, kalian bebas pilih untuk judul misalnya bebas. Yang penting jangan suruh saya belajar membaca. Ya, kalau ini saya harus belajar membaca lagi. Mana misalnya ini Almost Before We Knew, Oswald. Ya, kita pilih Oswald. Ini sampelnya, ya. Saya ambil ini, select this style. Oke. Terus lihat ini. Ya. Ini cara pakainya di sini. Ya, cara pakainya di sini. Pertama, ambil link relnya, ini. Perhatikan ya. Ambil ininya dulu. Ya, ambil semua. Kemudian copy. Ya, copy. Lalu di indeks misalnya di halaman mana kita mau pakai. Di sini di dalam head. Ya. Ingat, diletakkan sebelum style ya, sebelum style kita. Perhatikan ini. Ya, ini 3 saya ambil dari Google Font dan diletakkan sebelum style kita. Ya. Kenapa harus sebelum style kita? Karena nanti font ini akan dipanggil di dalam style kita nanti. Misalnya, saya kembali ke Google Font, ambil yang ininya, font family. Ya, copy. Oswald sans serif. Artinya kalau nanti tidak ketemu Oswald, dia akan ganti dengan sans serif. Jadi kalau misalnya kita punya offline ya, kita punya web offline, berarti kan Oswald-nya tidak ada tuh, karena tidak bisa online ke Google Font. Maka dia ganti dengan sans serif. Begitu maksudnya. Kita copy ini terus di style CSS. Misalnya bagian heading ini ya. Ini kan belum ada fontnya di sini ya. Nah, saya tambahin di sini. Font family Oswald sans serif yang tadi saya copy dari sini. Ya. Itu saya simpan style, kemudian indeks HTML-nya juga saya simpan, ya. Dan saya reload di tampilannya. Perhatikan ini. Ini ya. Reload. Maka dia berubah menjadi font Oswald.
dari Google Font. Tapi kalau kita sudah pakai Google Font begini, maka web kita ini, kalau kita mau preview, kita mau lihat seperti ini, dia wajib menggunakan, wajib online, harus online. Kenapa? Karena fontnya di luar. Fontnya ada di server Google. Ya, karena ini Google Font. Oke? Ya, ini cara menggunakan Google Font. Kalau misalnya tadi menu nama ya, nama ini, nama ini ya, ini saya mau ganti. Saya ambil lagi Google Font-nya. Ini yang tipis, select the style. Ya, saya enggak perlu ngulang yang di atas. Ya, saya enggak perlu ngulang yang atas. Saya ambil yang bawah. Oh, ini sama namanya. Oswald. Sama ya? Ya udah, ini aja yang saya copy. Kodenya sama kok. Mana tadi? Ini saya copy taruh di text menu. Ini. Text menu. Ya. Maka ketikkan ini, reload. Oke, sudah. Ini sama dengan ini. Oke ya. Nah, tugas Anda seperti biasa adalah di bawah. Ini tampilan untuk, jadi lihat konsistensinya ya. Sama judulnya dengan, ini halaman menu. Ya, ini halaman menu, judulnya ini, background-nya ini. Pindah ke halaman kedua, background-nya ini sama ya dengan judulnya. Gitu. Oke ya, mau berkreasi kayak Yevian tadi juga boleh, tapi ingat tetap ada elemen yang menyatukan, tetap ada elemen yang menjadi elemen unity-nya. Oke? Ya, semua halaman harus sudah menggunakan style yang baru, menggunakan div dan container, ya, menggunakan apa lagi? Google Font, menggunakan Fluid Grid, ya, Fluid Grid seperti ini. Sudah menggunakan kok saya susah bilangnya, menggunakan selektor-selektor untuk penampilan yang responsif. Oke, ya, sorry, mungkin udah belibet karena waktu juga udah lewat. Saya kira demikian untuk sesi ini, ya. Ada yang mau tanya dulu satu orang atau dua orang misalnya? Kalau tidak nanti tanya di grup aja ya. Oke? Ya. Ya, untuk hari ini itu silakan Anda ikuti step by step. Kalau saran saya ikuti step by step-nya itu semuanya sudah saya susun supaya kalian bisa ngikut. Ya. Kalau pakai GitHub itu nggak usah pakai RAR. Ya, nggak usah pakai RAR, filenya utuh masuk ke GitHub. Ya, nggak usah di RAR. Oke? Jadi masuk ke GitHub itu seperti foldermu apa adanya gitu. Ya, dia nggak di RAR lagi, nggak di zip. Jadi begitu saya masuk ke GitHub-mu, 100, masa sih? Masa sih? Enggak lah. Ya, itu Siska gede banget. Ya, memang codingnya yang kebaca. Saya enggak pernah baca tuh aturan 100 file per repository. Memang codingnya ya nggak bisa dilihat, memang nggak bisa ditampilkan. Ya, image juga dikirim. Ya, image-nya juga dikirim. Image-nya juga masuk. Jadi GitHub itu bagaimana struktur foldermu ya segitu dia. Ya. Jadi kalau struktur foldermu seperti ini, ya,
maka dia akan tersimpan seperti ini juga gitu. Dan saya nggak pernah baca ada aturan 100 file. Ya, itu website Siska, website alumni, website SPM itu ratusan filenya. Repositorinya web desain 211. Untuk invite itu tambahkan kolaborator. Ya, tambahkan kolaborator. Dipisahkan, Yen. Ya, dipisahkan. Jadi folder 1, folder 2. Praktikum 1, praktikum 3. Persis sama dengan ini. Persis nanti dia seperti ini. 1, 3 tambah sekarang 4. Ya, 1, 3, 4 gitu. Oke, jadi tidak disatukan. Dia akan muncul praktikum 1, praktikum 3, praktikum 4. Iya, folder. Makanya saya bilang, Git init-nya itu di atas sini gitu. Ya, Git init-nya itu di atas sini supaya ikut praktikum 1, praktikum 3, praktikum 4. Oke ya, yo kalau gitu kalian belum tahu pakai GitHub dong. Iya Pak, belum terlalu tahu Pak. Aduh, gimana Masih ya? bingung Pak, cuma tahu upload file, sudah itu di-share linknya, sudah Pak. Cuma dipakai untuk itu. Iya Pak, karena baru semester ini juga. Iya, baru semester ini juga pakai Pak. Mata kuliah apa? Pemrograman PPO, Pak. orientasi objek. Siapa yang ngajar? Kak Arya. Kak Ahyar. Oke, ya oke. Dosen lain nggak pernah pakai? Belum, Tidak Pak. Aduh. Ya, Cindy nggak pakai subjek lah, kan nggak kirim email. Kalau kau invite saya kan cuma cari nama Sofyan Taif sebagai kolaborator aja. Ya, jadi nggak pakai subjek. Tunggu dulu sayangnya. Oh ya, besok kita kalian libur lagi ya, karena tadi saya sudah sampaikan saya berangkat hari Rabu dan besok janji di klinik mau swab test antigen. Terus siangnya saya mesti ngasih materi. Ya, gimana ya? Misi Pak, ini kan tadi ada kami sudah coba untuk direct foldernya ke GitHub. Nah, sudah itu muncul feedback tulisannya, Woza, that's a lot of file. Try again, fewer than 100 files. Ini tadi Alvin Hong sudah coba tarik itu folder yang Bapak dari survei yang dweb praktikum 1 sampai 3, munculnya itu Pak. Masa sih? Iya Pak, harus kirim file satu-satu. Iya Pak. Nggak bisa langsung folder. Saya nggak ngerti bagaimana yang kamu lakukan. Kalau mau dikirim apa? Kalau mau dikirim gimana ya? Tunggu, yang kamu lakukan itu commit, terus push. Mungkin Pak yang salahnya tuh kami ditambah file, soalnya yang Kak Ahyar ajar kami tuh yang di add new exist. Ya itu kalau gitu mesti satu-satu. Terus mungkin itu Pak, jadinya kami nggak bisa kirim folder. Bisa, itu di commit pakai print, sebenarnya sih pakai ini, pakai apa lagi namanya, komen lain itu lebih nyaman. Kami belum pernah pakai begitu Pak. Belum pernah coba Pak juga Pak. Kalau add file memang itu satu-satu, tapi itu bukan batasan bahwa satu repository hanya 100 file. Kalau begitu ya ya per 100 atau per folder. Udah gini, tapi gimana saya yakin bahwa kamu udah ngerjakan yang ini? Bikin 3 repository saja Pak, berarti. Jangan, satu saja boros. Satu saja. Itu 100 sekali upload.
Kalau lewat file. So, bisa Bapak lihatkan bagaimana caranya? Tutorial. Tunggu, kalau sekarang udah susah. Nanti gini deh. Mudah-mudahan Senin depan saya sudah balik, ya. Ini belum tahu karena kan masih pulangnya juga mesti swab antigen. Jadi harus diatur jadwal. Mudah-mudahan sih sudah balik hari Ahad, ya. Jadi Senin kita ketemu, ya. Nah, di situ nanti saya coba bantu, ya, bagaimana kita menyiapkan. Saya ulang yang materi pertama tentang GitHub-nya, ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Jangan diupload dulu, ya. Kamu benahi aja dulu, latihan dulu sampai sampai siap nanti untuk tinggal upload. Oke ya? Ya? Pak, Ya, mau tanya. Ya. Yang praktikum 3 kan tadi itu yang ada yang di komen-komen dari Pak, itu nggak usah diubah atau diubah? Atau nanti di yang praktikum 4 lagi yang Di praktikum 4 saja, di praktikum 4. Oh ya, baik Pak. Pak, Oke. ini berarti hari Senin masih belum jelas Bapak masuk atau mudah-mudahan sudah ada ya, nanti saya kabarin. Baik Pak, makasih. Ya, oke. Udah ya. Nanti pertemuan kita berikutnya untuk praktikum apakah itu di desain web atau di pemrograman web, saya tunjukkan gimana kalian masukkan ke GitHub ya. Oke? Ya. Untuk hari ini saya kira demikian ya. Ini udah 40 menit. Ya. Saya kira cukup. Nanti tanya jawab bisa kita lanjut di grup WA. Ya. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya hari ini. Silakan istirahat. Sampai ketemu. Mudah-mudahan saya cepat pulang dan Senin barangkali sudah bisa ngajar lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak. Makasih Pak.